Shalom, selamat malam rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Hendaknya kita patut mengucap syukur atas kasih dan kebaikan yang selalu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hingga pada saat ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan anugerah dari Tuhan. Terlebih melalui kebenaran firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan malam hari ini, yang terambil dari Renungan Sahabat tanggal 4 Januari tahun 2021. Dan kita akan membacanya dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kitab Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita mengambil satu teduh sejenak, mari kita berdoa. Dengan ungkapan rasa syukur, kami datang kepada Bapa di sorga melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih atas cinta dan kasih-Mu, bahwa Engkau telah menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang tersirat dan tersurat di dalam firman. Urapilah dan pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang hamba sampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan adalah firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Judul perikop firman Tuhan yaitu berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tak satu pun orang tua di antara kita di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang gagal, menjadi orang-orang yang tidak berhasil, atau menderita di kemudian hari. Tentu semuanya berharap bahwa anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Tentu semuanya berharap bahwa anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, yaitu baik dalam bidang studi, baik dalam bidang karir, maupun baik dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, itulah sebabnya maka orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan mereka pun rela mengorbankan apa saja demi anak-anaknya, baik dalam bentuk kasih, baik dalam bentuk perhatian,
maupun baik dalam bentuk nasihat. Itulah yang terkadang teguran yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Namun dalam kehidupan rohani, Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya. Di satu sisi, Tuhan juga melimpahkan penyertaan-Nya. Dan di satu sisi, Tuhan juga senantiasa melimpahkan pertolongannya kepada kita, yaitu kepada saudara dan saya. Namun, bahwa di sisi lain, Dia juga akan memberikan teguran atau hajaran kepada kita, yaitu apabila kita melakukan pelanggaran, yaitu apabila kita melakukan perbuatan dosa di hadapannya. Namun, tujuan teguran itu adalah agar kita menjadi jerah, agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, yaitu seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya bahwa teguran Tuhan kepada kita dapat berupa masalah atau persoalan, baik berupa sakit penyakit, baik berupa krisis keuangan ataupun masalah keluarga dan sebagainya. Namun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita segera menyadari kesalahan, agar kita segera berbalik ke jalan yang benar, dan agar kita segera berbalik ke jalannya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka oleh karena itu, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai kunci utama ketika kita menerima teguran dari Tuhan adalah melakukan pertobatan, yaitu melalui pengakuan diri kita yang telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Tentu pengakuan itulah adalah sangat penting, dan tentu pengakuan itulah adalah kunci bagi kita, bagi saudara dan saya untuk mengalami pemulihan. Dan melalui pengakuan itulah kita dapat beroleh berkat daripada Tuhan. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, jadi bila saudara dan saya mendapat teguran dari Tuhan, janganlah menjadi kecewa dan janganlah menjadi marah. Ini berarti Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Ini berarti Tuhan sangat peduli terhadap kehidupan kita. Ini berarti Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, yaitu mengasihi kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman-Nya disampaikan demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Maka oleh karena itu, bersyukurlah bila kita ditegur oleh Tuhan. Artinya bahwa kita sangat mengasihi hidup kita, sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, namun sesungguhnya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh teramat baik. Namun sesungguhnya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dan namun sesungguhnya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi kehidupan kita. Yaitu di saat kita lemah dan tak berdaya, Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, yaitu menguatkan saudara dan saya. Di saat kita sedang susah, Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita, yaitu menghibur saudara dan saya. Maka oleh karena itu,
janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Saudaraku, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman bahwa karakter dibentuk dan dibangun melalui hikmat. Hikmat dipercaya berasal daripada Tuhan. Hikmat atau firman bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kebijaksanaan yang menuntun tindakan hidup kita. Sehingga hikmat digambarkan sebagai nasihat orang tua. Sehingga nasihat atau ajaran itu mendewasakan kita. Sehingga nasihat atau ajaran itu membangun karakter kehidupan kita, membangun karakter kehidupan saudara dan saya, yaitu yang membentuk pribadi dan menjadi sosok yang berkarakter. Bahwa pribadi yang berkarakter akan mendapatkan penghargaan baik dalam pandangan Allah maupun baik dalam pandangan manusia. Maka oleh karena itu, janganlah kasih setia meninggalkan engkau, dan kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sehingga kasih dan setia menjadi karakter yang tumbuh di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi yang berkarakter, sebagaimana tema renungan kita, yaitu menjadi pribadi berkarakter. Rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita wajib memiliki karakter seperti Kristus. Nah, bahwa karakter inilah yang akan membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Karakter Kristus terbentuk di dalam kehidupan kita, yaitu melalui proses yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu, milikilah hati yang rela dan siap diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Syarat utamanya adalah memiliki karakter seperti Kristus, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, artinya bergaul karib dengan Tuhan dan taat melakukan kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Rekan Bapak, kini saatnya kita akan berdoa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan lakukan secara bersama-sama. Kita berdoa. Kembali dalam kasih dan pengharapan kami kepada Bapa di sorga, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih kami disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hendaknya kami memiliki karakter seperti Kristus dan memiliki hati yang siap berubah dan dibentuk oleh Tuhan. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami untuk senantiasa mencari dan melakukan akan kehendak Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Ya Bapa, dalam doa syafaat ini secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andris bersama dengan keluarganya. Tuhan, berikanlah kesehatan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Limpahkanlah berkat yang berlimpah-limpah, dan Tuhan juga memberkati akan setiap pelayanan tugas hamba-Mu, agar senantiasa menjadikan berkat bagi seluruh jemaat-Nya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi Bapak Elvis Sitohang atas berpulangnya istri terkasih, yaitu Novi Aryani ke pangkuan Bapa di sorga. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, serta kesabaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada. Kiranya setiap program yang sudah dicanangkan atas campur tangan-Mu semua dapat terlaksana dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa atas persembahan yang telah terkumpul. Kiranya melalui tangan-tangan yang telah memberikannya dan tangan-tangan yang akan mengelolanya, persembahan kami ini dapat terpakai dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, hingga ke tingkat daerah, bupati, wakil bupati, hingga tingkat RT dan RW. Tuhan, sentuhlah hati mereka, agar mereka dapat bekerja
dengan baik tanpa tebang pilih untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bapa di sorga, doa saat ini jauh daripada sempurna, namun kami mau menyempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu melalui doa-doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik seperti yang difirmankannya. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, tetapi kalungkanlah kasih itu pada lehermu. Kalungkanlah kasih dan setiamu kepada Tuhan, sehingga engkau dapat memperoleh pandangan baik dari Allah maupun dari manusia, sehingga kasih dan setia menjadi karakter yang tumbuh dari dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi berkarakter. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.